Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Baik. Ada yang tidak turun kelihatannya? Kemana? Ada yang tahu kabarnya? Kurang sehat. Kurang sehat. Ya. Bapak harap, sekalian tetap jaga kesehatan supaya jangan sampai sakit baru tidak dapat mengikuti pendidikan dengan baik ya. Ya. Hari ini kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita. Kita boleh hadir bersama kembali untuk belajar. Nah, ada pun pembelajaran yang akan kita pelajari itu pada hari ini, yaitu dari pembelajaran 8, yaitu hidup bersyukur. Hidup bersyukur ya. Jadi kita akan belajar bersama tentang hidup bersyukur. Namun sebelum lebih lanjut di dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita minta pertolongan Tuhan agar Tuhan memberikan kesehatan kekuatan bagi kita. Harap kepada Intan untuk pimpin kita dalam doa, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar kami dalam pelajaran hari ini yang kami ambil pada hari ini. Engkau berkati kami agar kami bisa belajar dengan bagus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, sebelum lebih lanjut kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan besarkan nama Tuhan. Merupakan syukur kita kepada Tuhan, kita mengagungkan Tuhan ya. Besarkan nama Tuhan. Anak-anak sekalian silakan berdiri, kita puji Tuhan dengan bertepuk tangan. Besarkan nama Tuhan. 2, 3. Besarkan nama tidak menyenangkan hati Tuhan, namun kemurahannya itu tetap Dia nyatakan bagi kita ya. Ada lagi kira-kira apa ya? Tuhan yang menolong hidupku. Iya, luar biasa. Kita patut memuji Tuhan karena Tuhan yang menolong kita, benar ya? Tuhan yang ajaib bagi kita. Luar biasa. Ajaib. Ada yang tahu arti ajaib itu? Tuhan itu dapat melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, namun Tuhan dapat melakukannya bagi kita. Itu ajaib. Wow, luar biasa ya kan? Nah, itu makanya kita harus menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Itulah merupakan inti dari lagu tersebut. Kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Roh kita mengagungkan Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita. Nah, selanjutnya dari materi kita ini, Bapak mau tanya kembali, kira-kira apa pembelajaran kita hari lalu tentang apa? Masih ingat? Tentang Bartimius. Ya, tentang Bartimius. Bartimius itu seperti apa orangnya? Masih ingat? Orang yang buta. Dia orang yang buta ya, buta sejak lahir ya. Ya, dia orang yang buta sejak lahirnya. Oke, masih ingat siapa lagi? Ya, Intan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan.
Iya, dia meminta pertolongan kepada Tuhan saat dia tidak berdaya, namun dia mau seperti orang yang normal, mau melihat, namun dia diminta tolong kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Luar biasa. Kita bisa melihat sikap hati Bartimeus di dalam kesusahannya. Dia tidak berdaya, dia datang kepada Tuhan, minta tolong. Ada lagi Bartimeus seperti apa? Ya. Bartimeus telah mendengarkan hal-hal ajaib dari Yesus. Nah, ini dia. Nah, dia sudah mendengarkan hal-hal yang ajaib dari Tuhan Yesus, bahwa dia sanggup memberikan kesembuhan bagi orang yang minta pertolongan kepada Tuhan. anak-anak mau enggak yang demikian? Mau. Ada lagi yang masih tahu tentang Bartimeus? Ya. Bartimeus percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Amin. Bagaimana dengan kita? Kita percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita atau tidak kalau kita sakit? Percaya. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus itu ajaib dalam kehidupan kita. Nah, sehingga dengan hal-hal yang luar biasa demikian, apa masih ada lagi? Masih ada lagi? Dengan hal-hal demikian kita patut menaikkan syukur kita ya. Tuhan itu sanggup melakukan hal yang ajaib, memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan. Apa yang kita butuhkan itulah yang Tuhan salurkan bagi kita. Kita lihat materi kita tentang hidup bersyukur pada hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita tentang hidup bersyukur ini yaitu diharapkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu ataupun dapat menjelaskan ketaatan Nabi Nuh sehingga ia diselamatkan oleh Allah. Ini menceritakan tentang Nuh di dalam Kejadian ini ya. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan mengapa kita harus bersyukur kepada Allah. Mengapa kita harus bersyukur? Nah, dan yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap hidup bersyukur dalam hidup sehari-hari. Kalau kita rasa bersyukur kepada Tuhan, sikap hidup kita yang menyatakan kalau kita bersyukur itu seperti apa. Nah, itu yang akan kalian tunjukkan dalam kehidupan kalian. Itu yang dimaksudkan. Selanjutnya, ini tentang kisah Nabi Nuh di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dan pasal 8 ayat yang ke-22. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini bahwa Nuh adalah orang yang baik, ya, perhatikan. Ia dan keluarganya diselamatkan Allah dari air bah. Mereka mengasihi Allah dengan taat dan berbakti kepada Allah. Orang-orang yang diciptakan Allah selain Nuh dan keluarganya ternyata menjadi jahat. Karena itu Allah memutuskan untuk memusnahkan dunia yang sudah rusak dan kacau oleh dosa. Hati mereka penuh dengan pikiran jahat, kejam, ya. Mereka kejam dan membenci Allah. Perbuatan mereka buruk, ya. Lalu berkata Allah kepada Nuh, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kujadikan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, baik binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal telah menjadikan mereka," kata Tuhan. Kenapa Tuhan menyesal menciptakan mereka? Bagaimana perbuatan manusia? Jahat. Mereka jahat. Apa saja? Mereka membuat dosa. Mereka berbuat dosa. Luar biasa, itu membuat hati Tuhan kecewa. Ya, kita lihat. Akan tetapi Nuh berkenan di mata Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya. Nuh adalah orang yang benar dan taat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nuh beserta keluarganya selalu beribadah kepada Tuhan, memberikan korban syukur kepada Tuhan. Mereka melakukan itu sebagai wujud tanda ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pada saat ini, apa yang dapat kita lakukan sebagai korban sembahan kita kepada Tuhan? Apa yang kita berikan? Kita harus bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal, ya. Memberikan korban persembahan. Selalu percaya kepada Tuhan. Selalu percaya, ya. Apalagi ada lagi? Ya,
pun lebih lagi kita mencari Tuhan, apalagi dalam kesenangan, ya kan? Kita harus mencari Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Dia hidup taat kepada Tuhan. Di zaman Nabi Nuh ini banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dikatakan orang-orang di zamannya tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga itulah yang membuat Tuhan benci kepada manusia pada saat itu. Mereka pada melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa, karena itu Tuhan sangat marah kepada mereka. Karena itu Tuhan hendak menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Namun Tuhan melihat Nuh dan keluarganya adalah keluarga yang taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan Nuh sekeluarga. Pada saat itu Nuh senantiasa memperingatkan orang-orang ke atas perbuatan-perbuatan mereka, supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa mereka. Namun apa yang menjadi reaksi, respon dari orang-orang yang mendengarkan penyampaianmu? Mereka tidak mau mendengarkan. Justru mereka mengatakan Nuh itu aneh. Dia sendiri yang berbuat yang seperti itu, berbeda dengan orang yang lain. Jadi aneh, kata mereka. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang Nuh sampaikan kepada mereka. Padahal itu adalah teguran Tuhan melalui Nuh, supaya mereka bertobat dari apa? Dari dosa-dosa mereka. Kira-kira perbuatan mereka itu, perbuatan jahat itu seperti apa saja yang dilakukan orang pada zaman itu? Mencuri. Ya, perbuatan jahatnya luar biasa. Apalagi? Mengolok orang, memfitnah orang. Apalagi kira-kira? Jahatnya seperti apa saja tadi? Mengolok orang, apalagi? Memfitnah, mencuri. Iya, membuat rusuh. Bahkan ada yang membuat patung bagi mereka untuk disembah, ya kan? Luar biasa kejahatan-kejahatan pada saat itu. Agar ia membangun sebuah batra yang sangat besar, karena Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada seluruh penduduk bumi. Namun Tuhan ingin menyelamatkan keluarganya dengan memasukkan mereka ke dalam sebuah batra, ya. Nah, dengan keyakinan penuh, Nuh memulai pekerjaan yang Tuhan sampaikan kepada dia. Tuhan sudah memerintahkan supaya membuat batra, ukurannya sedemikian panjang, ya, sekitar 133 meter, lalu lebarnya 13 meter. Nah, ini Nuh lakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Setelah selesai dalam proses pengerjaannya, anak-anaknya turut membantu dia dalam pengerjaan batra tersebut, sehingga sampai selesainya ini Nuh lakukan sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Nah, sebelum Tuhan menghukum dunia pada saat itu, lalu Tuhan memerintahkan Nuh membawa binatang-binatang supaya mereka beberapa diselamatkan oleh Nuh, ya, memasukkan beberapa binatang sesuai dengan perintah Tuhan. Setelah itu dia menutup bahteranya, lalu Tuhan mematrekkan supaya pintunya itu tidak terbuka. Setelah keluarganya masuk ke dalam bahtera, tibalah hari penghukuman yang Tuhan maksudkan itu, ya. Allah mendatangkan hujan yang sangat lebat, 40 hari 40 malam lamanya. Bumi diliputi air, puncak gunung yang paling tinggi tertutup air. Semua orang jahat tenggelam, tetapi Nuh dan keluarganya dan binatang yang masuk ke dalam bahteranya itu diselamatkan oleh Tuhan. Semua orang datang ketuk-ketuk bahteranya Nuh, minta pertolongan. Nuh katakan, saya tidak dapat menolong kamu, sudah terlambat, katanya, ya. Jadi adapun air menggenangi bumi pada saat itu selama 40 hari 40 malam, ya. Hanya yang diselamatkan Nuh sekeluarga. Setelah 150 hari batra Nuh terapung di atas air, maka batra itu pun akhirnya mendarat di sebuah pegunungan,
yaitu pegunungan Ararat yang sekarang ini adalah di Turki. Allah berfirman kepada Nuh supaya Nuh keluar dari bahtera-Nya. Nuh dan keluarganya kemudian mendirikan mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran di mesbah itu. Waktu air mulai surut, ya, lalu bahtera itu mulai mendarat di pegunungan Ararat dikatakan. Nuh mengeluarkan sebuah burung merpati dari jendela bahteranya untuk mengecek apakah air sudah surut. Ya. Burung itu terbang dan tak lama kembali dia. Artinya bahwa belum ada tempat dia menghinggap, masih becek-becek ya. Beberapa minggu kemudian Nuh mengeluarkan lagi burung tersebut. Burung tersebut datang pulang membawa pucuk kayu, daun. Nah, itu menandakan berarti sudah ada tumbuh-tumbuhan yang mulai keluar. Lalu setelah itu Nuh melepaskannya kembali, burung tersebut sudah tidak kembali. Artinya sudah bisa beraktivitas di darat. Lalu Tuhan membukakan kapalnya Nuh dan dia keluar dengan seisi baterainya. Apa yang mereka lakukan? Sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan, yang pertama-tama mereka lakukan mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Mereka membuat sebuah mesbah, buat mesbah penyembahan mereka. Lalu mereka ambil yang mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka mempersembahkannya kepada Tuhan, ya. Mereka memuliakan Tuhan. Mereka bersyukur karena Allah telah memelihara dan menyelamatkan mereka. Allah senang dengan kurban persembahan mereka karena mereka mempersembahkan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apa yang kalian ketahui tentang Nabi Nuh ini? Ini dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, pasal 8 ayat 22, kisah Nabi Nuh dalam kegiatan kita pada saat ini. Kita akan mengerjakan. Di sini ada tugas kita kerjakan tentang pertanyaan dari kisah Nabi Nuh ini di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dan pasal 8 ini menceritakan tentang Nabi Nuh. Namun sebelumnya, kira-kira apa yang Tuhan lakukan bagi Nuh? Karena Nuh melakukan yang baik di mata Tuhan. Apakah kira-kira Tuhan senang? Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Ada lagi? Ya, sebelum lebih lanjut lagi, kita akan mengerjakan tugas ya. Lagi nanti Bapak akan memberikan penilaian. Anak-anak sekalian kerjakan dulu. Ini sehubungan dengan pelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan. Di situ pertanyaannya, apakah salah satu bukti ketaatan Nabi Nuh kepada Allah ya? Bukti ketaatan Nabi Nuh kepada Allah apa saja buktinya? Kalian kerjakan. Silakan.
Iya, ya, bacakan sesuainya. Ya, pelajaran apa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Nuh ini ya? Ya, kisah Nabi Nuh itu pelajaran apa? Nuh seperti apa orangnya? Kita sudah menjelaskan atau melihat dari materinya bahwa Nuh itu seperti apa? Dari sebidik orang yang sejaman dengan dia, ya kan? Orang yang sejaman dengan Nuh itu Nabi Nuh berbeda sendirinya dia. Bagaimana pergaulannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu yang diperhatikan. Disimak baik-baik pertanyaannya, jangan sampai salah menjawab. Oke, sudah selesai? Silakan kumpul kalau sudah selesai. Jangan lupa tulis namanya ya. Sudah belum? Ya. Lagi ya. Kalau kita melihat dari kisah Nabi Nuh ini, sungguh luar biasa ya. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dia menegur manusia yang berdosa pada saat itu melalui Nuh. Tapi orang-orang sejamannya mereka tidak menghiraukan, ya, menghiraukan apa yang disampaikan kepada mereka. Artinya Tuhan masih mau supaya manusia diselamatkan dari dosa-dosa mereka, ya, sehingga ada penyampaian dari Tuhan melalui Nabi Nuh supaya mereka bertobat, ya, dari dosa-dosa mereka. Tapi toh mereka tidak mau bertobat. Mereka mencintai dosa-dosa mereka. Ada yang mau mencintai dosanya? Kita harus bagaimana supaya kita dikasihi oleh Tuhan? Ya, selalu datang kepada Tuhan, ya kan? Ada lagi kira-kira? Betul? Selalu bersyukur kepada Bersyukur selalu. Ya, terus bagaimana? bertobat kepada Tuhan. Iya, bertobat atas dosa-dosa kita, ya kan? Kalau kita melakukan pelanggaran, jangan lupa minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan berikan pengampunan bagi kita. Luar biasa. Sudah selesai? Ya, kita akan lanjutkan. Ya, silakan Ibu. Kita akan lanjutkan dari pelajaran ini tentang kisah Nabi Nuh. Teladan apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh? Teladan dia hidup bagaimana sehingga kita ambil teladan. Teladan apa? Hidup selalu bersyukur. Hidup selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Ya, luar biasa. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia selalu
menaruh percaya kepada Tuhan. Sekalipun banyak hal-hal yang membuat dia mungkin rasa bimbang dengan situasi lingkungan yang ada di sekitar, tapi dia tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Mary? Iya, datang kepada Tuhan berdoa. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya. Teladan inilah yang harus kita miliki, ambil dari kehidupan Nabi. Ya, bahwa dia dalam hal apapun dia selalu bersandar kepada Tuhan dalam hidupnya. Sekarang kita akan mengerjakan kelompok, diskusi kelompok. Kita akan berdiskusi sehubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Karena itu Bapak minta kepada dua-dua orang bergabung ya, supaya dua-dua orang bergabung. Kalian akan mengerjakan tugas ini. Silakan bergabung dua-dua orang, cari temannya. Kita mengerjakan tugas diskusi. Ya, dua-dua orang. Ya, silakan dikerjakan. Itu sehubungan dengan pembelajaran yang barusan kita simak bersama. Ya. Diskusi ya. Hasil diskusinya nanti kalian sampaikan di depan kelas. Silakan ditulis. Silakan. Apa saja bukti ketaatan Nabi Nuh dan keluarganya kepada Tuhan? Bukti ketaatannya apa saja dituliskannya. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan Tuhan mau menghukum umat manusia pada saat itu? Kenapa Tuhan mau menghukum mereka? Dan yang ketiga, apa yang disampaikan Tuhan kepada manusia agar manusia itu terlepas dari hukuman yang Tuhan mau berikan kepada mereka? Supaya mereka dilepaskan dari hukuman itu, mereka harus bagaimana? Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, waktunya kurang lebih 5 menit. Apa yang disampaikan Tuhan kepada manusia agar manusia terlepas dari hukuman? Apa yang disampaikan Allah kepada manusia supaya mereka apa? Supaya mereka tidak dihukum. Supaya mereka tidak dihukum itu mereka harus bagaimana? Itu yang Tuhan sampaikan. Apa? Oke, sudah selesai ya. Ya, oke ya. Sudah selesai? Kita langsung aja kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Yang lain dengar. Hasil diskusi kelompok kami nomor 1, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nomor 2, mereka membuat dosa. Yang ketiga, bertobat. Iya. Itu kanan. Silakan kelompok 2 dibaca dengan soalnya ya supaya kita mengerti. Ya. Hasil diskusi kelompok kami, dia selalu berdoa kepada Tuhan karena mereka percaya dan tidak mau bertobat, supaya mereka bertobat dan berdoa.
Coba baca dari pertanyaannya. Apa saja bukti ketaatan Nuh dan keluarganya kepada Allah? Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nomor 2, apa yang menyebabkan Tuhan mau menghukum umat manusia pada saat itu? Karena mereka percaya dan tidak mau bertobat. Apa yang disampaikan Tuhan kepada manusia agar manusia terlepas dari hukuman supaya mereka bertobat dan berdoa? Ya, pertanyaan. Hasilnya silakan dikumpulkan hasilnya di sini. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Kelompok 3 sudah selesai? Ya, silakan kelompok 3 dibaca pertanyaannya sekalian ya. Dijawab. Adalah kelompok kami. Apa saja bukti ketaatan Nuh dan keluarganya kepada Allah? Mereka selalu berdoa kepada Allah. Nomor 2, apa yang menyebabkan Tuhan menghukum umat manusia pada saat itu? Karena mereka telah berbuat dosa. Nomor 3, apa yang disampaikan Tuhan kepada manusia agar manusia terlepas dari hukuman? Tuhan menyuruh mereka untuk bertobat. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi kalian sudah menyimak dengan baik ya. Kelompok 4 silakan. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, nomor 1, apa saja bukti ketaatan Nuh dan keluarganya kepada Allah? Selalu beribadah kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Nomor 2, apa yang menyebabkan Tuhan mau menghukum umat manusia pada saat itu? Karena mereka selalu membuat dosa-dosa. Nomor 3, apa yang disampaikan Tuhan kepada manusia agar manusia terlepas dari iman? Tuhan menyampaikan kepada manusia untuk bertobat. Iya, tepuk tangan. Terima kasih ya untuk hasil diskusinya luar biasa. Apa yang sudah kita simak bersama boleh kalian tuangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah baik itu secara pribadi maupun demikian secara kelompok ya. Sungguh luar biasa apa yang sudah kalian paparkan. Terima kasih. Selanjutnya kita lihat dulu ke depan. Dengan cara bagaimana kita bersyukur untuk membalas semua pemberian dan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita ya. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Antara lain dengan bernyanyi, berdoa, memberikan persembahan syukur, mempersembahkan talenta yang ada, membantu orang tua di rumah, ataupun bekerja di rumah dan yang lainnya, ataupun giat belajar, ya, merawat dan menjaga serta melestarikan alam ciptaan pemberian Allah. Ya. Jadi itu merupakan tindakan yang dapat kita lakukan di rumah sebagai rasa ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yang berikut, kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran ini ya. Apa yang dapat kita lakukan sebagai mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Ayo, apa yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan? Berdoa. Ya, rajin berdoa. Rajin beribadah. Beribadah. Sama manusia. Ya. Rajin mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan baik di rumah, di gereja, atau dari mana saja ya kan? Dapat dilakukan. Ada lagi? Rajin bersyukur. Ya, syukur kepada Tuhan. Kamu saja. Bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Ayo, ini dia. Mengikuti firman Tuhan. Iya. Jadi
apa yang sudah kalian sampaikan sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini harus kita lakukan, terapkan dalam kehidupan kita. Seperti Nabi dia selalu berdoa, datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita yang luar biasa ya. Nah, di sini kita lihat berbagai alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang kalian sudah sampaikan tadi, kita harus bersyukur karena Allah itu telah menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan kita, ya kan? Tuhan yang menyelamatkan kita, Kita juga harus bersyukur karena Tuhan Allah itu baik bagi kita. Bukti kebaikan Tuhan itu banyak hal. Yang ketiga, anak, ya. Kita juga sepatutnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu memelihara kehidupan kita sampai pada hari ini. Ya. Ada banyak bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan Allah memberikan orang tua, keluarga, guru, sahabat, bahkan Allah memberikan alam sekitar kita yang baik. Ya. Tuhan memberikan kita orang tua, teman-teman di rumah, di sekitar kita. Tuhan juga memberikan kita kesehatan sampai pada saat ini. Sehingga patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Ya, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan pembelajaran kita? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, berarti mungkin mengerti semua apa yang sudah kita pelajari bersamanya. Jadi kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi terima kasih Tuhan. Nanti minta kepada siapa untuk berdoa untuk kita, doa terakhir. Ya, Kenny. Ini siapa? Pena. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Anak-anak silakan berdiri semua. Silakan duduk kembali. Ya, jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi.